Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ibu dosen Dr. Puspita Hati STPMP dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai pembahasan materi dari beberapa soal yang ada, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Azra. Yang kedua itu ada Rani Afriani, Ahmad Kurnia Bakti, Lasmandani, dan Alpin Abilillah. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa soal. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa rebak, jelaskan komponen dan serta proses hidrologinya. Yang kedua itu apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa rebak. Dan yang terakhir itu ada menjelaskan contoh studi yang berkaitan tentang neraca air lahan rawa lebak. Oke, langsung saja pada contoh yang pertama. Pada soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak dan jelaskan komponen-komponen serta proses siklus hidrologinya yang akan dijelaskan dan dijabarkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk soal yang pertama itu, saya sendiri Lasmandani dan juga Ahmad Kurnia Bakti menjelaskan. Untuk soal pertama itu apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak. Jelaskan komponen-komponen serta proses siklus hidrologi. Nah, untuk lahan rawa lebak sendiri, yakni rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau. Oke, slide selanjutnya. Nah, hidrologi lahan rawa lebak. Hidrologi lahan rawa lebak adalah suatu daerah aliran sungai dalam satu aliran daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungai, di mana komponennya berfungsi untuk menghubungkan, menyimpan, dan mengambil air dari sungai ataupun laut. Perlu kita ketahui kondisi tanah, iklim, dan hidrologi merupakan faktor karakteristik hidrologi lahan rawa lebak. Oke, selanjutnya. Bakti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu siklus air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Di mana prosesnya yaitu secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit-langit. Dan setelahnya, air yang telah berubah menjadi awan tersebut akan berubah lagi dalam bentuk yang lain, yaitu bintik-bintik air. Kemudian bintik-bintik air ini akan turun ke bumi dan menjadi hujan. Atau juga dalam bentuk es yang dapat diketahui sebagai salju. Setelah hujan turun, air kemudian akan memasuki ke pori-pori atau celah pada bagian tanah dengan arah gerak horizontal maupun vertikal. Air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai atau danau. Selanjutnya yaitu komponen-komponen lahan rawa lebak. Faktor utama pada lahan rawa lebak yaitu 1. Ketinggian muka air, dan 2. Lama genangan. Dan selanjutnya komponen penyusun dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biotik yang terdiri dari gulma, gambut, eceng gondok, penguraian, dan lain-lain. Dan yang kedua abiotik, terdiri dari suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah batu, dan iklim.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Oke, itulah penjelasan dari soal nomor 1. Kita lanjut saja ke soal nomor 2 itu, apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa lebak. Yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Lasmandani. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, untuk soal kedua itu hubungan antara curah hujan dan tinggi muka air. Yakni bila curah hujan tinggi, maka tinggi muka airnya akan tinggi. Bila curah hujan rendah, maka tinggi muka airnya akan rendah. Nah, dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan curah hujan dan tinggi muka air di lahan rawa berbanding lurus. Nah, berikut hubungan curah hujan terhadap saluran, irigasi, dan drainase, yaitu saat waktu terjadi curah hujan normal, sistem drainase harus mampu mempertahankan kedalaman air tanah. Selanjutnya, hubungan tinggi muka air di saluran drainase. Yang tinggi yaitu muka air sangat berpengaruh seperti kebutuhan air tanaman, untuk pertumbuhan tanaman, dan untuk mengendalikan air agar tidak terjadi banjir. Nah, demikian jawaban dari soal nomor 2. Saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya itu soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh studi tentang neraca air dan lahan rawa lebak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Afriani. Padanya kami Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh studi kasus tentang neraca air lahan rawa lebak. Di sini saya mengambil contoh studi kasus mengenai mengenai kajian optimalisasi sistem irigasi rawa atau studi kasus daerah rawa Semangga, Kabupaten Maroke, Provinsi Papua. Di sini menurut NORM, rawa lebak adalah wilayah daratan yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun minimal selama 3 bulan dengan tinggi genangan minimal 50 cm. Pemanfaatan rawa untuk pengembangan pertanian diistilahkan sebagai lahan rawa lebak. Sedangkan rawa lebak menurut McKinnon dan teman-teman adalah sebagai danau-danau dataran banjir yang mempunyai dasar lebih luas dari sungai umumnya, dari selalu mendapatkan luapan air atau banjir dari sungai-sungai besar sekitarnya. Di sini langsung saja kita akan melihat grafik neraca air. Perlu kita ketahui, nah ini peta situasi daerah rawa di Semangga. Nah, perlu kita ketahui neraca air dilakukan hanya untuk mencari jadwal awal bercocok tanam paling efisien, yaitu dengan menggeser pola tanam untuk mencari defisit air terkecil dari serangkaian pola tanaman padi. Jadi di sini menggunakan tanaman padi. Nah, gambar ini merupakan gambar neraca air yang exciting. Dapat dilihat yang warna biru itu adalah Ki yang tersedia dan warna merah itu adalah Ki yang kebutuhannya. Selanjutnya terdapat juga neraca air sesuai dengan pola tanam 3, di mana terdapat juga Ki tersedianya dan juga Ki kebutuhannya. Demikianlah penjelasan saya nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah penjelasan dan penjabaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan manfaat dan dimengerti oleh teman-teman yang lainnya. Saya sendiri selaku moderator, apabila ada kesalahan dalam diskusi kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.